Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam, ala an ja'alana min ahli siyami wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi as-sadatil alam, wa ashabihi al-bararatil kiram, wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, as-saimina was-saimat, wal-qaimina wal-qaimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah salat tarawih di rumah mengaji Al-Azhar Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bertambah iman dan takwa. Bersyukur kita kepadanya pada malam ini. Subhanallah, sungguh cepat berlalunya waktu dan hari. Rasanya baru kemarin pengumuman kan malam kedua pula. Subhanallah, dah selesai. Tiba-tiba besok sudah takbiran la ilaha illallah. Mudah-mudahan tak satu pun hari dilewatkan kecuali kita dapat memetik segala kebaikan. Dan mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Dan itu tiap hari. Masa kita tidak keluar nomornya? Tidak hari ini, mungkin besok pagi. Tapi jangan sampai datang Idul Fitri kita tak terpanggil atau tidak mendapatkannya. Oleh itu bersemangat terus, karena siangnya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, malamnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Hasilnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di siang hari dengan iman dan mengharap pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, kalau dosa diampuni berarti kita bersih dari segala tuntutan hukum. Kalau bersih dari tuntutan hukum, tak akan ada hukuman. Maka mesti masuk surga. Tidak ada kan dihukum, itu masuk surga kita. Oleh sebab itu bersyukur kita pada malam ini masih diizinkan Allah untuk sama-sama menghidupkan malam ini.
Mudah-mudahan besok pagi sehat, kita pun hidupkan siangnya dengan siang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang seperti para sahabat riwayatkan beliau bergembira, merasa senang dan bahagia, dan berharap besar kepada Allah untuk umatnya. Bulan ini adalah bulan yang memuliakan kita, mengangkat martabat dan derajat kita, meningkatkan peringkat dan pangkat kita. Sebab naik pangkat, naik gaji, naik pangkat, naik gaji. Maka di Ramadan ini pangkat kita dinaikkan. Coba bayangkan, di awal saja dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Makanya orang-orang beriman saja yang puasa. Kalau yang masih belum merasa beriman, walaupun orang Islam, dia tenang-tenang saja. Kadang-kadang di siang hari berasa malam hari, ya kan? Beda di siang hari tapi seperti di malam hari. Ininya ada hilang-hilang gitu. Masya Allah. Bangga pula di hadapan orang-orang berpuasa. Berarti dia belum merasa terpanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang beriman saja puasa. Memang orang beriman lebih tinggi daripada orang Islam. Jadi makanya tidak bisa dihapus di KTP-nya Muslim. Ya, ketika mati diselenggarakan secara Islam. Tapi kalau dia tidak puasa berarti belum merasa beriman. Berarti pangkatnya tidak naik. Kalau tidak naik pangkat, gaji juga tidak naik. Makanya ketika kita naik pangkat, naik iman, maka gaji kita naik. Maka pendapatan di bulan Ramadan pasti lebih besar dibanding dengan pendapatan di bulan-bulan yang lain. Apalagi kalau dapat malam Lailatul Qadar. Andainya malam itu kita mendapatkan dengan segala bentuk ketaatan, maka harapan besar kita menjadi orang yang bahagia dengan penuh kenikmatan di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, saya dikasih kursi dan meja. Ini pertanda boleh lama-lama. Nah itu. Biasanya kan santapan rohani sebentar, kan namanya santapan. Kalau ini mengaji, nah, jadi kalau mengaji tidak bisa sebentar, harus lama-lama dikit. Sabar-sabarlah yang belum makan tadi. Salah sendiri. Ya tentu kan dah tahu kalau anak kan lama kalau ngaji. Tapi tengok-tengok aja, udah sering tonton tengok aja, nanti saya paham lah. Sebab kita sama juga. Sama-sama belum makan juga kayaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ramadan sering disebut oleh para penceramah, para ustadz, para ulama bahkan sebagai madrasah, sebagai sekolah pendidikan yang salah satu kurikulum terpentingnya adalah al-jud wal karam. Mengajarkan kita untuk menjadi insan-insan pemurah, insan-insan yang suka menderma, insan-insan yang suka berinfak, insan-insan yang suka peduli, insan-insan yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Sebab salah satu syarat naik pangkat tadi agar gaji ikut naik, kita mesti berinfak. Lihat kaum muslimin, segala atau semua ayat dan juga bahkan hadis atau hampir semuanya bila berbicara tentang sifat orang bertakwa yang menjadi sasaran setiap orang berpuasa. Orang takwa adalah tujuan tertinggi dari puasa. La'allakum
tattaqun. Nah, silahkan periksa ayat dan hadis tentang orang bertakwa, mesti ada di dalamnya al-infaqu fi sabilillah, infak di jalan Allah. Bahkan disebutkan di awal-awal lagi, misalnya dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlombalah kalian untuk apa? Wasari'u ila maghfiratin, mendapat ampunan. Setelah itu wa jannatin, dan surga, arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada yang sudah pernah mengukur luas langit dan bumi? Kabarnya bumi hanya 6 miliar kilometer, tapi belum ada yang berhasil kelilingnya belum. Dan bumi itu dengan langit sangat kecil. Bumi dengan langit itu sangat kecil. Bahkan benda-benda di bawah langit saja, bumi termasuk planet yang sangat kecil. Mungkin karena kecilnya kita selalu berebut di sini. Ya, gara-gara sejengkal kadang sampai bertumpah darah. Ya nah, gara-gara uang 100.000 kadang-kadang sampai menewaskan. Na'udzubillah. Karena memang kecil di sini. Makanya kita harus senantiasa kalau nak cari rezeki itu menengadah ke atas. Jangan nengok yang di bawah ini sedikit sekali. Yang di atas banyak sekali. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu di atas. Bukan yang di bawah ini sikit-sikit. Makanya berebut terus. Jabatan sikit berebut juga. Coba seluas ini Indonesia, jabatan presiden cuma 1, makanya berebut orang. Ya, semakin ambisius semakin ganas caranya. Oleh sebab itu jangan ambisi jadi presiden. Ambisi presiden itu semakin ganas nanti. Kalau orang-orang ada ambisi itu bahaya. Makanya Nabi melarang kita untuk ambisi itu jadi pemimpin. Kemana-mana kan? Memang tambah jauh jadinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya tuan-tuan tidak perlu takut, tidak muat, apalagi kalau terlambat. Tapi kalau bisa jangan sampai terlambat. Kalau terlambat antum, ya memang enak di surga, cuman kasihan jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimat, jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Apa syarat masuknya tadi? Maghfirah dulu. Cari maghfirah. Kalau maghfirah dapat, otomatis jannah, masuk surga. Nah, bila sudah dapat ampunan, berarti kita berhasil naik pangkat muttaqin, orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Allah. Jadi infak itu sebenarnya bukanlah tambahan, tapi dia pokok dasar bagi seorang yang bertakwa. Makanya orang-orang berinfak itu orang-orang pemberani. Yang tidak mau berinfak itu orang penakut. Maka sifat penakut dan sifat kikir selalu dibesertakan dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab apa? Yang membuat kita takut itu apa? Karena takut miskin. Makanya sifat Nabi SAW yang membuat orang cepat masuk Islam, ketika petingginya bertemu dengan Nabi SAW, Nabi memberi pemberian yang membuat dia melihat
bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila memberi tak takut miskin. Pernah nengok orang memberi tak takut miskin? Hah? Tak pernah. Dengar tak juga? Hah? Dengar siapa contohnya? Ustaz Dasman? Antum yang main, dia ambil muka namanya. Siapa? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu adalah orang paling dermawan. Oleh sebab itu kalau nak cari orang paling pemberani mesti Nabi alaihi salatu wasallam. Karena apa? Dia paling dermawan. Maka dia paling memberani. Suatu malam terdengar suara besar, dentuman besar. Sahabat baru bersiap-siapkan pelana ontanya atau pelana kudanya. Nabi sudah kembali dari sumber suara. Nah, gimana itu? Coba tuan-tuan kira-kira jadi komandan. Nah, dengar suara atau langsung pergi atau suruh anak buah? Serius ya? Hah? Nah, ini Nabi alaihissalam langsung dia pergi. Ketika sahabat baru nak bersiap, nak berangkat, tidak terlambat juga. Cuma Nabi lebih cepat. Dan beliau tidak pakai pelana kudanya. Tidak pakai pelana. Dia langsung, karena darurat. Akhirnya beliau sudah kembali. Apa katanya? La alaikum, tidak ada apa-apa. Istirahatlah. Tengah malam. Berani tak? Hah? Antum dengar tikus saja di luar sudah risau tuh. Istri pula yang disuruh maju. Tengok deh apa itu yang di luar katanya. Istri yang suruh maju. Nah, orang pemberani itu. Makanya ada dalam pepatah Arab atau syair Arab, man lam yasbir ala malihi bil bazli, lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Orang yang tak berani berinfak jangan harap berani berjihad. Orang tak berani berinfak jangan berani, tak akan berani berjihad. Makanya kalau kata jihad dihapus, maka pastikan kata infak akan lebih duluan terhapus. Makanya kita jadi orang-orang rakus, orang-orang yang tidak dermawan. Apa sebab? Karena kata jihad dihilangkan dalam kamus kehidupan kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya suka belok-belok, itu masalahnya. Hah? Dan tuan-tuan senang kalau diajak belok-belok. Karena pemandangannya kan indah. Iya kan? Pemandangan sampai ke surga tadi ceritanya kan. Makanya kaum muslimin, Nabi itu orang yang paling dermawan, ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Hina ya'tihi Jibril, khususnya ketika Jibril datang. Yu'aridul Quran, menyimak bacaan Al-Quran Nabi alaihi salatu wassalam. Kana ajwada minar rihil mursalah, lebih pemurah dari seperti angin yang bertiup kencang. Pernah nengok angin kencang? Tidak ada yang tertinggal. Begitulah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dalam contoh sehari-hari banyak sekali di antaranya. Keluarga beliau menyembelih seekor kambing, lalu dibagi-bagikan semuanya. Aisyah ngambil katif, apa namanya nih, daging yang dekat bahunya ini. Lalu ketika Nabi pulang, madza fa'altum bisyata atau bil zabiha, apa yang telah kalian lakukan? Katanya, dhahaba kullu syai'in illa al-katif. Ya Rasulullah, semuanya sudah pergi, sudah dibagikan, dah habis. Illa al-katif, kecuali yang kami sisakan adalah daging apa nih, lengannya. Apa kata Rasulullah SAW? La bal yabqa kullu syai'in illa al-katif. Semuanya itu yang tersimpan kecuali yang ini, kecuali yang disisakan tadi. Yang diberikan itulah yang justru yang menjadi simpanan kita. Tadi kan Aisyah mengatakan semuanya sudah habis. Kata Nabi, bukan itu yang habis yang ini. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, seorang yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam itu berkata,
hartaku, hartaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi tersebut mengatakan, ya ibna Adam, amaluka ma ta'imta fa abnait. Harta kamu itu yang kamu makan dan habis. Wa ma labista fa ablait, dan yang kamu pakai juga sudah lusuh. Wa ma anfaqta fa amdaita atau fa abqaita, dan yang ketiga adalah yang kau infakkan itulah yang sebenarnya yang menuju duluan menuju surga, atau yang engkau simpan sesungguhnya. Itulah harta kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Makanya kadang-kadang dalam hadis disebutkan kita terlalu khawatir dengan anak-anak yang ditinggalkan. Mereka nanti apa yang nak mereka makan di masa depan, kan begitu. Makanya al-aulad mabkhalatun majbana. Anak itu senantiasa membuat orang tua itu bakhil dan juga pengecut. Nah, coba lihat, bakhil, pengecut berkawan terus. Sah? Bakhil, pengecut. Gara-gara anak kita penakut, gara-gara anak kita kedekut. Apa contohnya kaum muslimin? Ya, banyak orang menyimpan harta untuk yang ditinggal. Dia lupa bawa harta untuk dibawa pergi. Padahal yang menyelamatkannya yang ditinggal atau yang dibawa pergi? Yang dibawa pergi. Bahkan orang yang paling penyesalan pertama setelah masuk kubur alam barzakh adalah kenapa tidak berinfak? Kenapa tidak berinfak? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Infakkanlah apa yang telah kami berikan kepadamu berupa rezeki. Kan sebagiannya, tidak semua kan. Nah, sebelum datang kepada seseorang dari kalian kematian, di saat itu dia berkata, ya Rabbi, tolong kasih saya tenggat lagi, saya pasti bersedekah. Itu tandanya sedekah itu sangat penting, sangat penting. Dan kalau tidak, kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat, orang tua bisa saja lupa bahwa dengan tidak bersedekah dalam keluarga, bisa saja itu yang tertanam pada anak-anaknya. Dia tidak ngajar anaknya bakhil, enggak, tapi tertanam pada anak-anak sifat itu. Apa mana tertanam? Tidak mungkin orang tua bilang, nah kamu jangan bakhil, enggak, kamu bakhil ya, kan tidak ada ya. Ada orang tua yang bilang seperti itu anak-anaknya? Hah? Tidak ada. Cuman dia melihat orang tuanya bakhil, lahirlah anak-anak yang bakhil. Salah seorang syekh di Makkah menceritakan, ada seorang kaya raya, peninggalannya lebih kurang ya 193 juta cuman rial. Kemarin saya bilang 93 ya, rupanya 100 saya lupa. 193 juta. Kalau ada peninggalan sebanyak itu, banyak apa sedikit? Hah? Banyak. Masya Allah, berarti tidak ada yang punya tabungan banyak nampaknya. Iya, sama. Nah, jadi 993 juta rial kali 4.000. Berapa sih? Pak, sampai nekan kepala ngitungnya. Itu baru uang yang tersimpan di saldo di bank. Belum lagi aset ini dan itu, ruko, tanah dan sebagainya. Itu baru uangnya. Subhanallah. Nah, ayahnya rupanya selama ini sibuk menyimpan, lupa mengalokasikan. Lupa
malah kasihkan. Dia nyimpan untuk yang ditinggal, bukan untuk yang dibawa. Ketika Syekh datang ke tempatnya, dia ceritakan, orang tua kalian ada tidak berwasiat? Misalnya sepertiga atau kurang dari sepertiga wasiat untuk kebaikannya, untuk amalnya. Apa jawaban mereka? Enggak ya, saya tidak ada wasiatnya. Taib. Kalau gitu kan ada 193 ya. 3 juta ini. Cobalah buatkan masjid untuk orang tua kalian. Misalnya namanya Dasman Yahya Ma'ali ya. Nah, jadi masjid Syekh Dasman misalnya kan, Dasman Ma'ali. Coba lihat, dan kan puluhan juta, ratusan juta dia tinggal untuk kalian bagi-bagi, belum lagi aset-asetnya. Apa jawaban anaknya? Wa ma nafa'a nafsah kaifa nanfa'u. Tak perlu terjemahnya. Dia sendiri tak pernah mikirkan dirinya, gimana kami nak mikirkan dia? Coba mereka terima uang kan gratis, dia dapatkan free, dan terima dari ayah murni warisan. Tapi untuk menginfakkan untuk orang tuanya mereka tidak mau. Apa sebab? Tertanam dalam jiwa anak-anaknya, ayah sendiri tak pernah mikirkan dirinya untuk itu. Bagaimana kami nak mikirkan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan sebaliknya, tidak sedikit orang yang selama hidupnya senantiasa walaupun tak sering diajarkan secara lisan, tapi tertanam pada anak-anaknya bahwa harta itu harus ada fi sabilillah. Kaum muslimin, nah Ramadan mengajarkan kita untuk berinfak fi sabilillah. Ma'asyiral kiram, sebagaimana tadi sudah disebutkan, yarhamukallah, menjadikan Ramadan bagi Nabi alaihissalam momen, beliau sendiri sudah dermawan pada asal, tapi Ramadan lebih lagi. Membukakan orang puasa, menyiapkan berbukaan untuk orang berpuasa, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Menyenangkan hati atau menyiapkan kebutuhan keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita juga. Nah, kalaulah, coba bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, kalau kalian peduli kepada hamba-hambaku, aku akan lebih peduli kepadamu. Betul? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayanglah, kasihanilah orang-orang yang ada di bumi, Allah yang di langit akan menyayangi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan dikasihi atau disayang oleh Allah yang maha penyayang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, dan ingat bahwasanya pahala setiap amal itu sesuai dengan tingkat kebutuhan dan besar manfaatnya. Ada tingkat kebutuhan di mana di saat orang sangat membutuhkan. Misalnya di bulan Ramadan, orang ingin untuk fokus beribadah sehingga meninggalkan sebagian kegiatan dan kerja mencari penghidupan. Andainya orang, kan sebagian bilang, Ustaz, boleh nggak saya nggak puasa di bulan Ramadan? Soalnya pekerjaan saya berat. Boleh enggak orang yang bekerja berat tidak puasa? Enggak boleh. Soalnya pada ngaku berat kerja semua nanti. Saya jadi dosen masuk jam 7 sampai 6.30 selesai. Misalnya 4 sesi kuliah, itu berapa suara yang harus keluarkan? Apalagi saya jenis dosennya yang lebih banyak bicara daripada mahasiswa yang disuruh bicara. So, disuruh bikin makalah, mereka bikin masalah. Gimana nak suruh bikin makalah tentang hadis? Mereka tamat SMK, tamat SMA, suruh makalah hadis. Jangan kali S1, S2 saja. S2 saja masih banyak kopi.
Kopi darat. Copy paste, masih banyak copy paste, apalagi yang S1. Nah, oleh sebab itu, saya bisa klaim nanti saya puasanya, pekerjaannya aja berat, akhirnya daftar para list yang mendapat rukhsah tidak berpuasa. Tidak ada. Nah, kalau memang ada orang yang seperti ini, lalu kita ringankan bebannya di bulan ini, Pak, tidak usahlah kerja, seluruh kebutuhan Bapak sehari-hari selama bulan puasa saya tanggung. Ini luar biasa, sebab Anda telah membuat orang yang tak puasa menjadi puasa, menyiapkan perbukaan puasa, karena ka'ajri shaim. Ada pula kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tingkat dan keutamaan infak itu tergantung kepada manfaatnya, besar manfaatnya. Makanya berinfak untuk menuntut ilmu misalnya, menafkahkan harta dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah bagian dari jihad fisabilillah, maka nilainya juga sangat tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula menginfakkan harta kita untuk tempat yang paling dicintai Allah. Apa tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi? Masjid. Nah, tuan-tuan dapat pula tempat yang paling tuan-tuan cintai. Apa tempat yang kita paling cintai? Surganya. Tidak ada rumahnya. Taman itu dia, ada taman semuanya. Tidur di situ, tidak berembun di surga. Tidak masalah, embun surga sehat. Tidak ada sakit lagi. Maka biarlah di sini sakit-sakit, di sana sehat-sehat. Ya Pak ya. Pokoknya yang beristri tidak perlu takut. Di samping istri tak pernah ada. Di surga istri tak pernah ada. Macam ini tidak ada yang belum menikah semuanya. Di sana di samping juga tidak ada masa haid dan nifasnya, juga tidak ada cemburunya. Jadi tidak 3 sekali bawah, mereka tak akan berperang di surga. Jelas ya? Semuanya bersaudara, aman di sana. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Nah, tempat yang paling disukai seseorang itu adalah rumahnya, istananya. Sampai-sampai keluar baiti jannati. Tidak ada orang bilang amali jannati, tempat kerja saya adalah surgaku. Tapi ada juga sekali-sekali ya, di rumah kena ceramah terus. Ini kan di kantor disambut dengan halus. Di rumah kena ceramah terus, di kantor banyak yang halus. Itu bahaya. Makanya istri harus pandai-pandai lah. Jangan diceramahin terus, sebab yang di kantor biasanya halus. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, sebagaimana kita pedulikan tempat rumah yang paling dicintai Allah SWT, habbul biqa ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Maka siapa yang bangun masjid, siapa yang ikut membangun masjid, Allah siapkan baginya tempat yang paling dia cintai di surga. Apa tempat paling dia cintai di surga? Istana. Al-jaza'u min jinsil amal. Sesuai apa yang kita lakukan, seperti itu yang Allah berikan balasan. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun bagi Allah masjid, maka Allah bangun baginya istana di surga. Dan Ramadan adalah masa-masa yang terbaik untuk merealisasikan ini, karena salah satu sifat orang bertakwa, bahkan sifat pertama yang disebutkan adalah senantiasa berinfak dalam keadaan senang ataupun susah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita tidak hari di bulan ini kecuali ada infak yang keluar dari kita sedikit, tetapi tingkat keikhlasannya tinggi, mungkin mengalahkan yang banyak yang tidak berat dikeluarkan.
Tapi kalau seandainya bisa mengeluarkan lebih banyak, apalagi di bulan ini, apalagi di saat-saat malam Lailatul Qadar misalnya, bayangkan balasannya tak terkira dan terhingga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Katanya sampai jam 10 tepat. Alhamdulillah kita sampai ke alamat, dan saya cukup sampai di sini. Sampai jumpa kembali insyaallah dalam keadaan sehat di lain saat insyaallah taala. Dan intinya, kata kuncinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ramadan sebagai momen menjadi orang paling pemurah. Kemudian orang yang pemurah itu adalah sifat utama orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu mesti dapat ampunan, dan ampunan dapat mesti turun rahmat, dan rahmat itulah yang mengantarkannya masuk surga yang luas langit dan bumi. Saya berharap tak satu pun wajah ini kecuali terlihat nanti di sana. Ya, dengan puasa ada babu rayyannya, dengan salat ada babu salat, dengan sedekah ada babu as-sadaqah. Kalau bisa setiap pintu itu kita diizinkan masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.